Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang yang namanya for loop ya. Jadi kalau kalian tahu loop itu ya artinya perulangan gitu ya, diulang-ulang gitu. Dan di sini yang kita ulang itu kita bisa ngulang kayak objek yang ada di dalam list. Nah, jadi loop ini dia ngulangin ya si objek yang ada di dalam ini ya, data tipe kita misalnya gitu. Kalau kita pakai list berarti kita bakal ngulangin si objek yang ada di dalam list kita, yaitu contohnya kayak gini. Ada angka 1, 2, 3 dan nanti juga kita bakal pakai string. Nah, ini kita kesini dulu contohnya biar lebih jelas lagi ya. Jadi di sini aku punya my list dan dia itu objeknya isinya itu angka 1, 2 dan 3. Terus cara pakai for loop ini dia itu pakai kata kunci yang for ini sama si yang in ini. Dan di antara itu ada suatu variabel ya. Jadi ini bisa namanya variabel bebas, tapi aku pakai namanya number. Dan number ini dia itu semacam kayak placeholder gitu ya, tempat buat nyimpen sesuatu, namanya juga variabel ya. Jadi dia itu for number in my list, artinya setiap angka yang ada di dalam list kita, yaitu ini 1, 2, 3, kita bakal ngeprint si nomor tersebut gitu ya. Kan setiap angka berarti satu, setiap angka satu ini misalnya angkanya satu, terus kita print satu, terus ganti lagi ke angka yang dua ini kita print dua, terus yang ketiga dan kita print ketiga. Dan itu adalah for loop ya. Simpelnya seperti itu. Dan di sini for loop pakai spasi juga gitu ya. Biar dia di dalam for loopnya. Kita coba run dulu nih. Yang bakal terjadi itu dia bakal ngeprint setiap angka yang ada di dalam list kita ini. Jadi gitu. Terus misalnya ini aku mau coba perpanjang dulu listnya. Dipanjangin jadi 10 angka gitu. Dan di sini kita masih pakai cara yang for loop ini. Kita coba run sekali lagi. Dan dia bakal ngeprint satu-satu si angka 1 sampai 10 ini. Ya, jadi seperti itu. Ingat saja kalau yang number ini itu bakal jadi tempat simpan si objek yang ada di dalam list kita ini ya. Ya, ini tergantung, ini mau list, mau ntar ada string juga bisa. Jadi intinya seperti itu. Terus yang di bawah sini juga kita nggak cuman bisa print doang ya, kita bisa misalnya nih ya, kita mau gabungin for loop ini sama yang kemarin udah kita pelajarin, yaitu if statement itu. Jadi di sini aku misalnya mau coba ngeprint si angka yang genap doang ya. Dan di sini caranya itu tinggal gini, number mod 2 sama 0 titik 2, terus baru deh print numbernya. Nah, ini kita coba lihat dulu hasilnya ya. Dan yang bakal keluar itu dia cuman angka yang genap doang. Jadi yang terjadi di sini tuh kita pakai gunain if ini. Jadi jika number yang dibagi dua itu hasilnya 0, remindernya 0 atau sisanya 0, dia bakal ngeprint si number tersebut. Jadi ingat aja kalau ada nomor yang dibagi dua terus sisanya 0 itu kan dia genap ya. Jadi seperti itu. Kita gunain if juga bisa di sini di dalam for loop kita. Jadi bebas ya mau kode apapun itu di dalam for loop kita. Terus di sini coba misalnya kita kalau sisanya 1 berarti kita bakal ngeprint yang angka si ganjil ya. Jadi di dalam list kita ini yang di print itu cuma si yang ganjil 13579. Jadi seperti itu gunanya for loop juga seperti itu. Terus ada lagi ya nih misalnya gini. Aku mau misalnya kita buat variabel baru lagi. Misalnya jumlah ya. Ini kalian lihat dulu jumlah, terus jumlah sama dengan. Jadi di sini aku itu mau coba
tambah semua sini dari angka 1 sampai 10 ini kita tambah dan kita print hasilnya gitu. Jadi caranya seperti ini. Kita buat variabel jumlah, terus jumlah ditambah number kita. Dan ya, terus kita printnya di luar for loopnya ya. Nanti aku kasih lihat juga kalau kita printnya di dalam for loop itu. Dan di sini udah jadi ya. Kita coba run. Dan jumlahnya 55 ya. Ini kalau kalian nggak percaya, hitung aja ini. Dari 1 sampai 10 itu kalau ditambahin semuanya jadi 55. Jadi yang terjadi di sini tuh kita pertama define dulu gitu ya, kayak sebuah variabel namanya jumlah itu sama dengan 0, dan dia itu gunanya buat nanti di sini jumlah sama dengan jumlah ditambah number, yang artinya si 0 ini dia bakal dijumlah dengan angka yang ini. Jadi misalnya 0 ditambah 1, dia kan 1 ya, terus kita masukin ke jumlah lagi. Terus tadi kan jumlah ini ya, nilainya 1, terus 1 ditambah 2, terus 3 ya. Jadi seperti itu. Dan seterusnya sampai si 10 ini. Nah, ini kita coba lihat lagi. Ya lebih jelas kita masukin ke printnya yang di dalam sini. Nah ya, jadi dia seperti ini ya. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi dia itu ngeliatin ini ya, semacam progresnya gitu. Jadi nggak langsung hasilnya gitu. Ini kan hasilnya di bawah tuh 55 ya. Jadi pertama kan yang ini ya, nomor 1, angka 1, terus 1 ditambah 2, jadi 3, terus 3 ditambah 3, jadi 6, 6 ditambah 4, jadi 10, 10 ditambah 5, jadi 15, dan seterusnya sampai bawah sini. Dan kita kalau misalnya printnya di luar dari for loopnya, kita cuma ngeliatin hasilnya doang gitu ya, 55. Nah ya, jadi seperti itu ya. Nah ini kita misalnya ganti juga ke string ya. Kita coba di sini ganti ke string. Misalnya my string hello world. Terus kita gunain for loop lagi. For letter. Di sini bebas ya, aku pakai variabel namanya letter di sini. Jadi si letter ini buat menandain huruf per huruf yang ada di dalam string kita. Sama kayak tadi number ya. Terus di sini di dalam my string kita, terus kita mau print si letternya. Jadi yang apa yang terjadi di sini, dia itu bakal ngeprint satu-satu huruf yang ada di string kita. Dan ya hasil seperti ini. Jadi H L L L O W O L R L D ya. Dan dia seperti itu. Dan kita juga kayak misalnya bisa kayak gini ya. Jadi nggak perlu kayak buat variabel. Jadi kita bisa langsung aja gitu. Jadi seperti ini. Kita ganti jadi hello world ini. Nah kita juga bisa kayak gini ya. Jadi kita run lagi dan hasilnya bakal sama kayak yang tadi caranya. Dan ya mungkin itu adalah for loop dari aku ya. Cukup segitu saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian mengerti for loop ini ya.